Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini di depan saya udah ada benang yang gemes banget ya nih teman-teman. Nah, ini adalah benang Fairy Floss terbaru dari Aneka Benang. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi ini adalah benang terbaru nih dari Aneka Benang, yaitu benang Fairy Floss. Bener-bener ini gemes banget ya teman-teman. Ini benangnya tuh squishy banget dan dia itu warnanya kayak pastel gitu. Jadi sebenarnya benang Fairy Floss ini adalah campuran dari beberapa benang nih teman-teman. Nah, kalau terlihat sekilas di sini kelihatan ya, ini ada berbagai macam seratnya seperti itu. Sekarang kita akan lihat lebih lanjut yuk. Oke, jadi benang Fairy Floss ini itu adalah termasuk benang nomor 5 atau chunky dan dia adalah bahannya itu komposisinya 100% polyester. Untuk gramasinya ini 150 gram dan kita membutuhkan hakpen ukuran 8 mili atau knitting needle-nya itu 7,5 mili. Jadi sebenarnya benang Fairy Floss sendiri ini terdiri dari campuran berbagai macam benang ya teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini, ini kalau saya boleh buka nih untuk melihat lebih detail. Nah, jadi komposisinya itu benar-benar dari berbagai macam benang nih. Kalau di sini ada yang benang ini berserabut seperti ini, yang ini komposisinya itu lembut banget. Kemudian yang tipis ini dia ada speckle-nya nih teman-teman, atau ada pom-pomnya seperti ini. Jadi ini merupakan campuran yang sangat unik dan menarik ya teman-teman. Untuk benang Fairy Floss sendiri, ini biasanya cocok banget untuk berbagai macam project sih sebenarnya, karena dia lembut gitu ya. Lebih cocok untuk project-project wearables. Jadi bisa untuk topi, shawl, kemudian kalau misalnya teman-teman mau bikin cardigans, itu masih bisa tuh, sweater, itu juga masih bisa. Tetapi memang karena benang ini jenisnya chunky ya, pasti nanti hasilnya tuh kayak tebel gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang membutuhkan benang-benang untuk udara yang sangat dingin, bisa coba juga benang Fairy Floss ini. Nah, selain untuk project-project wearables, teman-teman sebenarnya bisa juga nih untuk project amigurumi atau mau bikin tas juga bisa. Tetapi kalau misalnya untuk tas ini karena dia benangnya lembut banget ya, pasti teman-teman harus menggunakan lining untuk bagian dalamnya. Untuk warnanya sendiri itu tersedia ada 10 warna ya teman-teman, dan menurut saya semua warnanya tuh cantik-cantik banget. Memang pastel-pastel seperti ini jadi udah kebayang nih kalau misalnya project menggunakan Fairy Floss itu hasilnya pasti kalem gitu ya, warnanya yang tone down banget. Nah, kalau misalnya untuk project-project baby apakah bisa gitu ya kalau misalnya untuk bikin selimut bayi? Sebenarnya bisa-bisa aja sih menggunakan Fairy Floss ini karena basically benang ini tuh bener-bener empuk banget dan lembut. Cuman kalau misalnya babynya sensitif karena benang ini cukup berbulu ya teman-teman, saya tidak menyarankan benang Fairy Floss ini. Oke, sekarang kita akan coba merajutnya ya. Jadi ini bener-bener unik banget nih benangnya. Di sini saya mau coba merajut bikin double crochet aja. Teman-teman harus hati-hati ya karena benang ini kan sedikit berbulu begitu ya. Jadi usahakan hakpennya itu tidak terlalu tajam. Dan karena dia hasilnya itu chunky, pasti benang ini tuh tebel hasilnya jatuhnya. Tetapi walaupun dia tebel gitu ya, benang ini tuh nggak berat nih teman-teman. Nah, seperti ini. Saya mau bikin sampelnya dikit aja. Yang bener-bener bikin gemes dan unik itu adalah speckle-nya nih teman-teman, atau pom-pom kecil-kecilnya nih. Karena ini bisa jadi tekstur yang unik sih sebenarnya. Terutama kalau misalnya teman-teman mau bikin project-project yang besar gitu ya, kayak cardigan atau sweater, itu pasti memberikan hasil yang sangat unik. Nah, seperti ini. Benang ini sebenarnya sedikit mengingatkan saya tentang mohair spotty yang rainbow tuh teman-teman, yang bisa di mix and match. Nah, kurang lebih seperti itu tuh, point apa namanya, speckle-speckle-nya. Mungkin bagi teman-teman yang belum melihat review mohair spotty, bisa langsung klik link di bawah ya. Nah, seperti ini menarik banget sih teman-teman. Oke. Dan untuk ngerajutnya sendiri ini juga enak ya, jadi nggak terlalu yang susah banget atau nyangkut-nyangkut. Kalau untuk split karena benangnya ini kan seperti apa ya, kayak kapas gitu ya. Jadi dia memang tidak mudah untuk split sih. Cuman hati-hati kalau hakpennya ya.
jangan terlalu tajam. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi memang terlihat ini ada sangat berbulu ya benangnya. Kemudian ini juga tebal, tapi surprisingly benang ini tuh sangat-sangat ringan. Jadi kalau misalnya untuk project-project wearables atau topi atau shawl, itu bisa banget nih teman-teman karena ini ringan gitu ya. Dan karena dia memang ini bahannya polyester, ini pasti agak sedikit mengkilap ya. Tapi ini inkilapnya tuh masih subtle banget karena dia tertutup dari bulu-bulunya dan juga ada speckle-nya seperti ini. Jadi teman-teman wajib banget cobain benang Fairy Floss dari Aneka Benang. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang Fairy Floss, benang terbaru dari Aneka Benang. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!